Saya Iyun. Saya Gama. Selamat datang di Akun Bercerita Podcast. Di episode 3 bagian 1 ini, kita akan berkenalan dan ngobrol seru tentang profesi internal auditor. Narasumber kita hari ini adalah Rahmat Aldion atau biasa kita panggil Aldion. Aldion adalah lulusan akuntansi UGM angkatan 2003 dan sudah berprofesi sebagai internal auditor selama total 14 tahun. Aldion mengawali karirnya sebagai internal auditor di Banpu Indonesia selama 3 tahun. Selanjutnya pindah ke Bank CIMB Niaga selama 9 tahun sampai level Vice Presiden loh. Dan sekarang pindah ke Ion Delight di Jakarta. Aldion, boleh cerita sedikit dong tentang perjalanan karir kamu nih sehingga mencapai karir kamu di sekarang ini. Oke, jadi sebenarnya dulu kalau cerita dikit, kuliah dulu sebenarnya aku tuh paling anti sama audit. Sebenarnya. Karena apa? Karena kayak pekerjaan yang ngada-ngada aja gitu. Ngapain sih itu di audit gitu. Kayak hal yang aneh aja gitu, cari-cari kesalahan gitu. Nah, di kuliah cuma ngambil basic auditing aja, auditing 1, auditing 2 tok, dah. Jadi dulu kan ada manajemen audit segala macam itu aku nggak ambil sama sekali. Nah, begitu lulus kok yang dilalah panggilannya itu hubungannya sama audit semua gitu. Entah dulu waktu itu sempat dipanggil EY, tapi saya nggak ambil, aku nggak ambil. Kemudian ada juga beberapa perusahaan juga panggil tapi semuanya audit gitu. Ya udah akhirnya kayaknya memang harus masuk di audit gitu. Nah, makanya di 2007 itu lulus sempat job seeker 2 bulan masuk ke Banpu Indonesia di internal audit. Nah, di situ saya memulai karir sebagai internal audit karena kan ya bisa dibilang blank juga internal audit itu apaan gitu. Sebelumnya kan tahunya cuma external auditor. Tapi begitu masuk, ya alhamdulillah ketemu dengan bos yang walaupun galak pada saat itu, tapi baik juga. Kemudian teman-teman yang supporting juga. Jadi kalau di internal auditor itu menariknya adalah kita itu belajar semua proses bisnis. Jadi kayak kita nggak melulu belajar soal akuntansi, soal pembukuan, soal akuntansi lah, tapi kita belajar semua ilmu. Jadi ada mulai marketing, operasional, procurement gitu. Bahkan legal kita juga belajar semua di situ. Jadi satu perusahaan itu kita pelajari semua gitu pada akhirnya. End to end satu perusahaan. Jadi semua bisnis proses perusahaan kita periksa gitu. Jadi itu menariknya si internal auditing itu. Jadi pada akhirnya saya berpikir juga, wah ternyata ini profesi yang menarik juga gitu. Lalu 3 tahun di Indo Tambang Raya Megah atau Banpu, saya pikir saatnya mencoba hal baru deh gitu. Karena dalam 3 tahun itu semua siklus bisnis proses itu udah saya periksa tuh. Bahkan ada yang ngulang lagi. Jadi lama-kelamaan ini udah belajar semua nih di sini nih di Banpu ini. Nah, saya memutuskan pindah ke industri lain. Banpu itu industri pertambangan ya, coal mining company. Nah, itu saya kemudian pindah ke perbankan di CIMB Niaga. Nah, di sini sebenarnya saya bukan internal audit yang benar-benar ngaudit di CIMB Niaga. Cuma saya waktu itu pada saat join, saya ditempatkan di namanya audit metodologi. Jadi itu tuh yang memberikan arahan kepada auditor, membuat prosedur buat audit, kemudian audit program buat si auditor untuk jalan dan sebagainya. Ya alhamdulillah di sini karirnya berkembang ya. Alhamdulillah selama 9 tahun, hampir ya 9 tahun lebih 2 bulan di CIMB Niaga. Ada jenjang karirnya lah. Sampai akhirnya saya juga sempat juga jadi kepala divisi di situ, promosi beberapa kali, alhamdulillah punya pengalaman sebagai itu kepala divisi, jadi punya beberapa anak buah lah istilahnya gitu. Jadi menempa pengalaman dari sisi knowledge pengetahuan audit juga dari sisi manajerial di situ.
Nah, setelah dari CMB Niaga, saya sempat vakum sebenarnya 1 tahun lebih, setahun setengah lah. Karena pengen nyoba bisnis sendiri, saya sempat bikin usaha sendiri, tapi lama-kelamaan saya pikir karena saya punya sertifikasi CIA, Certified Internal Auditor, sayang aja gitu. Ya udah akhirnya saya putuskan, ya udah deh cari-cari lagi deh. Ya alhamdulillah sampai sekarang, mulai dari tahun lalu saya di Ion Dealer Indonesia di Kepala Departemen Internal Auditnya. Oke, jadi total berkarir jadi internal audit tuh 3 tahun plus 9 tahun, 1,5 tahun, berarti berapa? Hampir 3, 12, 14 tahun ya, berarti dari awal tetap di internal audit. Ya 14 tahun. Tapi yang menarik itu tadi yang kamu cerita bahwa internal audit itu belajar semua proses bisnisnya perusahaan gitu ya. Ini mungkin yang berbeda dengan external audit ya. Betul. Sebenarnya tuh apa sih yang dilakukan sama internal auditor itu? Tanggung jawabnya tuh apa sih di perusahaan itu yang membedakan? Mungkin bisa dikasih sedikit insight nih, apa sih bedanya sama external auditor? Oke, kalau bicara internal auditing atau internal auditor tuh saya senang bicara ngomongin sejarah sih sebenarnya. Jadi sejarah kenapa sih muncul profesi internal audit? Kalau internal audit sendiri sebenarnya didasari dari, ini kalau nggak salah ya konon ceritanya nih ya. Jadi ada kasus di New York Stock Exchange di tahun 1929 ya waktu itu. Nah itu banyak perusahaan yang tanda kutip agak nggak percayalah sama profesi external auditor gitu. Maka mereka mendirikanlah auditor secara internal. Nah, awalnya di situ konon ceritanya sih begitu, tapi kebenarannya saya juga nggak tahu ya. Tapi profesi ini kemudian semakin banyak tuntutannya nih dari perusahaan sendiri. Dari awalnya kalau profesi internal audit juga sama, periksanya juga keuangan juga, akuntansi juga. Tapi mulailah tahun 1940-an itu berkembang, mereka meriksa secara operasional juga. Nah, profesi ini yang saya senang adalah profesi ini terus berkembang. Internal audit itu fokusnya itu selalu berkembang gitu, dari awalnya keuangan, kemudian operasional, kemudian bergerak lagi ke arah kepatuhan, compliance, lalu bergeser lagi ke masa sekarang ada istilahnya risk based auditing, berbasis risiko. Itu profesinya tuh terus berkembang gitu. Bahkan asosiasinya sendiri kan dari 1941 yaitu masih eksis sampai sekarang. Jadi saya pikir ini profesi yang peka zaman lah. CIA bukan CA, beda ya. CA kalau Irul kemarin CA ya, Chartered Accountant, kalau ini CIA. Certified Internal Auditor. Internal Auditor, oke. Ada Intel nih berarti. Itu apa? Bisa apply FBI. Lagi nyari tapi baru QIA doang, belum dapat itu aja belum lulus nih, baru mau apply, nggak sempet nih. Katanya kan CIA lebih susah lagi ya daripada qualified internal auditor itu ya, Aldion. Aku CIA nggak lulus loh aku loh. Kata orang-orang soalnya lebih susah tuh CIA. Balik. Boleh diceritain nggak apa sih itu certified internal auditor dan apa sih pentingnya kita punya sertifikasi itu gitu? Oke, jadi ini nyambung ke diskusi sama Gamu tadi sih, kenapa sih nggak S2? Itu salah satu pertimbanganku ya. Jadi kayaknya kalau S2, S3 tuh lebih ke akademis deh. Kalau kita kan di praktisi gitu kayaknya lebih cocok kalau ke sertifikasi, karena itu kan menunjukkan bahwa kita memang qualified gitu di bidang itu gitu. Kenapa pentingnya kemudian kenapa saya pilih CIA yang pertama, karena dulu dibayarin sama kantor yang satu pertama. Mahal ya? Berapa sih CIA? Mahalnya berapa belas juta sih, belasan juta sih. Oh ya lumayan lah kalau bayar sendiri ya. Berapa tahun itu? Totalnya 3 tahun, tapi kalau emang jago banget sebulan lulus juga bisa sih. 3 tahun tuh ujiannya aja? Dikasih waktu 3 tahun untuk lulus. Oh, dari semua modul yang ada gitu maksudnya? Ada tiga part, jadi ada 3 part. Part 1, part 2, part 3. Jadi kenapa itu CIA itu menjadi kayak bergengsi lah di profesi internal audit, karena emang dari 3 part itu udah menggambarkan bagaimana kualitas seorang internal auditor gitu. Yang pertama, kita belajar basic standar gitu. Karena ini kan profesi, jadi ada standar dan kode etik. Baru yang kedua kita belajar mengenai technical di situ. Technical audit mulai dari persiapan penugasan, kemudian audit feedback, pelaporan itu di part 2. Nah, di part 3-nya itu lebih luas lagi, kita belajar mengenai business acumen. Jadi pemahaman kita mengenai
lingkungan bisnis di mana kita berada gitu. Termasuk di situ juga belajar leadership juga di part 3. Jadi kalau udah menguasai itu ya insya Allah harapannya ya benar-benar internal audit yang menguasai semua aspek internal audit, mulai dari basic standar, kemudian technical sama dengan dan juga business acumen gitu. Kalau standar itu apa sih? Kalau internal audit ada nah itu karena kita kan punya asosiasi profesi ya. Asosiasi profesi IIA namanya, Institute of Internal Auditor, yang itu berlaku secara global gitu. Nah, kenapa perlu adanya standar? Jadi namanya profesi harus ada punya standar kualitas. Jadi mulai dari siapa yang melakukan standar standar mengenai atribut siapa sih yang melakukan audit, sama standar kualitas secara performance, apa aja yang dikerjakan oleh seorang auditor itu. Jadi dimanapun berada, proses audit internal ya sama semua, yang bedain cuma barangnya aja. Oh, berarti nggak kayak ada request dari internal audit ngelapornya ke siapa tuh di company? Nah, kalau secara ini standar profesi ya, kita bicara standar profesi harusnya ada 2. Jadi secara fungsional kepada board, atau kalau di sini komite audit ya, kepada komite audit. Secara administratif kepada presiden direktur atau CEO. Idealnya seperti itu. Memang prakteknya beda? Prakteknya mostly sih ya seperti itu, apalagi kalau udah TBK ya. Kalau TBK mostly seperti itu. Cuma kalau yang belum TBK banyak yang belum menerapkan sih. Bahkan ada juga internal audit yang lapornya ke CFO juga ada. Oh gitu. Oh iya. Itu tadi si CIA itu berlaku berapa lama? Berlaku harus ada namanya Continue Professional Education, CPA ya, CPE, Continuing Professional Education. Jadi dalam 1 tahun kita dituntut untuk punya jam belajar lah, 40 jam. Tapi berarti si sertifikasinya itu nggak hangus ya, nggak ada hangusnya berarti ya? Nggak hangus selama kita itu. Terus kalau yang menyangkut ke keuangan, audit keuangan, berarti yang kayak standar PSAK, terus IFRS itu pakai nggak sih kayak gitu? Kepakai juga. Kita juga belajar itu juga. Karena kan accounting juga termasuk dalam scope internal audit juga. Jadi kita perlu paham juga PSAK, IFRS sama. CIA ini adalah salah satu dari sekian sertifikasi profesi untuk lulusan akuntansi. Selain CIA, ada juga sertifikasi CPA, CFA, CMA, dan sejumlah lainnya. Info lebih lengkapnya bisa kalian baca di website akunbercerita.com. Jangan lupa follow Instagram dan Spotify kami di Akun Bercerita Podcast. Realnya sebenarnya kerjaan internal auditor apa sih? Kalian tadi kan maksudnya nggak melulu laporan keuangannya. Kalau laporan keuangan kita audit yang kita tahu waktu kuliah gitu ya gitu, mesti menjalankan prosedur audit gitu. Nah, realnya sebenarnya kerjaannya tuh apaan? Kerjaannya yang pertama pelajari SOP, kerjaannya yang pertama ya pelajari SOP. Yang kedua interview orangnya, PIC-nya. Dari interview kita udah bisa menilai nih, dia paham SOP atau enggak, SOP-nya dijalanin sama dia seperti apa. Yang ketiga, kita minta bukti omongan si PIC yang kita interview tadi. Dia kan ngomong ABCD segala macam, buktinya mana? Dia ngasih buktinya, kita bandingkan dengan si SOP tadi. Bener nggak dijalanin atau enggak? Kemudian dari situ ada perbedaan-perbedaan kita laporkan. 4 hal itu aja. Tapi maksudnya ini nggak dalam rangka laporan keuangan ya. Kita mesti kasih assurance-nya untuk seluruh proses bisnis yang ada di perusahaan gitu. Makanya kamu tadi bilang nggak melulu laporan keuangan, tapi A sampai Z harus ngerti marketing, human resource itu. Maksudnya langkah yang seperti itu dilakukan untuk setiap proses bisnis, nggak melulu. Setiap proses, betul. Oke. Itu berarti gimana cara kerjanya gitu? Maksudnya kan company itu kan bergerak cepat ya, SOP juga akan selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ya kan ya? Nah terus periode, menentukan mana yang paling perlu untuk didahulukan gitu. Itu tadi mungkin kamu udah ngomongin business audit ya. tapi aku tertarik nih. Aku bayangin karena ya gitulah, company itu pasti bergeraknya cepat banget tuh. Nah, seberapa cepat nih si internal audit harus mengejar perkembangannya si company. Maksud saya lebih ke gini juga. Internal audit itu lebih berperan di mana? Sebelum ada kebijakan atau setelah ada kebijakan?
kebijakan baru kita memeriksa, atau kita sebenarnya juga punya fungsi untuk memberikan masukan ke director untuk membuat suatu kebijakan baru. Itu sama nambah, itu nggak overlap sama quality assurance, quality apa maksudnya? Iya, quality assurance, quality control gitu ya. Itu overlap nggak sih itu? Oke. Kalau dari Iyun sih gini, bener banget tadi risk based auditing ya. Kenapa kita bisa cara milih kita fokus itu berdasarkan risk based audit. Jadi gini, perusahaan kan punya strategi atau punya prioritas di tahun berjalan, tahun depan. Jadi kita membantu di situ. Kita menilai dari semua proses bisnis, semua unit yang ada di perusahaan itu, mana sih yang paling beresiko. Nah, ini trikinya di sini. Kadang-kadang resiko yang dibilang auditor dengan resiko yang dibilang manajemen kadang-kadang beda. Manajemen bilang ini nggak beresiko, tapi kita bilang beresiko. Tapi balik lagi, kita kan punya professional judgment ya, sama juga dengan external auditor, kita punya professional judgment. Nah, di situ kita memilih area-area yang menurut kita beresiko. Contohnya kalau di perbankan, misalnya saya ambil contoh di perbankan, kan cukup lama di perbankan. Jadi dari semua bisnis unit yang ada di bank itu, mana sih yang paling beresiko? Resiko apa? Nah, kita bisa berbagai macam sudut pandang nih. Dari risiko kredit, risiko human resources-nya, risiko operasional. Jadi kita analisa. Di setiap tahun kita melakukan itu. Itu baru kita pilih mana sih yang akan diaudit gitu. Tentunya dalam 1 tahun nggak mungkin semua proses bisnis, semua unit yang ada di perusahaan itu kita audit, enggak. Pasti kita pilih berdasarkan risk based audit itu. Oke, berarti tadi itu ya, internal auditor itu punya mapping mana yang beresiko dengan pertimbangan professional judgment-nya. Terus yang pertanyaan kedua tadi itu, sebenarnya itu kita masuknya di mana nih? Sebelum SOP itu terbit atau SOP terbit? Nah, memang kalau internal audit itu kalau secara definisi ada 2 fungsinya. Jadi consulting sama assurance. Jadi yang Iyun bilang itu benar, semuanya dilakukan sama internal audit, consulting sama assurance. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, lah kalau auditornya bantu bikin SOP, bikin kebijakan misalnya, ya nggak independen dong auditornya gitu. Nah ini makanya ini perlu pentingnya adanya standar di profesi internal audit ini. Kalau standar bilangnya gini, ketika si auditor A itu bantu secara consulting, dia nggak boleh melakukan assurance terhadap aktivitas consulting yang dia bantu itu. Kamu ngomongin independensi, seriusan internal auditor itu independen. Maksudnya kan lu kerja juga digaji sama perusahaan yang sama kan ya. Terus direkturnya juga sama gitu kan ya. Lah, aku masih nggak mudah. Gimana nih independensinya internal audit, seberapa independen tuh? Nah itu tadi, kita lapornya kan kedua. Secara fungsional, secara fungsi kita, pekerjaan kita, laporan-laporan kita kepada board atau komite audit. Jadi semua hal yang menyangkut temuan audit, rekomendasi kita lapornya ke komite audit. Itu independennya di situ. Nah, secara administratif ya sifatnya gajian, sifatnya promosi, sifatnya kalau ada teguran itu dari CEO secara administratif. Jadi CEO itu nggak bisa ngatur secara auditor kamu ngerjain ABCD. Nggak ada jalurnya ya. Mengarahkan seperti itu, ya nggak ada jalur secara administratif aja. Komite audit itu di luar perusahaan ya, bukan di dalam perusahaan. Kalau komite auditnya sendiri. Komite audit itu kan bagian dari komisaris ya. Komisaris itu kan perwakilan pemilik. Okay. Jadi memang di luar perusahaan itu yang independensinya itu tadi dijelaskan seperti itu ya, bahwa kita melapornya ke komite audit. Kalau penugasan berarti juga dari komite audit gitu. Atau dari CEO-nya, maksudnya kan kita punya independensi, termasuk tadi memilih yang beresiko segala macam itu, nanti penugasannya kita juga independen, boleh melakukan penugasannya sesuai dengan judgment-nya si internal auditor gitu ya, bukan ikut maunya CEO gitu. Oh. Jadi CEO atau manajemen senior lah, direktur segala macam boleh boleh memberikan masukan untuk apa sih yang perlu difokuskan gitu. Itu bisa, tapi nggak harus internal audit itu mengiyakan. Baik lagi, kita kan punya professional judgment juga, dan itu harus kita laporkan kepada komite audit. Terus yang tadi yang overlap sama itu nggak? Quality assurance, quality control, atau itu beda lagi tuh? Betul. Kalau quality assurance atau quality control kan lebih kepada checklist kalau saya pahami ya, lebih checklist tadi kualitas ya. Kualitas bisa secara quantity, bisa secara produktivitas segala macam. Itu kita pakai untuk bahan
kita mengaudit mana sih yang kualitasnya ada kurang, mana sih yang produktivitasnya kurang, mana yang nggak efisien. Itu jadi bagian kita untuk memilih fokus tadi. Risiko, menentukan risiko tadi ya. Nah, betul. Nah, kalau quality control atau quality assurance lebih kepada ini nggak sesuai standar, ini nggak sesuai standar. Bedanya kalau dengan internal audit, kita mencari akar masalahnya. Kenapa sih bisa nggak sesuai standar? Kita cari tahu masalahnya di mana nih, gitu. Bisa jadi kita nemuin sesuatu contoh aja di human resource misalnya. Ada masalah kekurangan orang misalnya. Tapi setelah kita telusuri lebih lanjut, masalahnya bisa jadi nggak di human resources-nya, tapi bisa juga di sisi operasional misalnya, di operation misalnya. Itu bisa sampai seperti itu. Kalau quality assurance itu dia di company biasanya divisi sendiri ya? Biasanya sendiri sih. Terus kalau lagi mau ngaudit nih, misalkan ke bagian human resources tadi gitu ya, itu sama kayak kalau auditor eksternal datang gitu nggak sih? Jadi kayak begitu buka pintu, ya datang lagi, gitu kayak itu nggak sih? Susah jawabnya. Karena kalau internal audit sih sebenarnya kita udah ngasih pemberitahuan lah istilahnya. Kita biasanya paling nggak 2 minggu itu udah ngasih tahu kita mau ngaudit skopnya ini. Ya mereka nggak kaget sih sebenarnya. Dan ini salah satu resiko profesi audit internal. Nggak punya teman. Bener ya, itu bener ya? Nggak sih, candaannya begitu. Tapi kalau so far sih kalau aku sih baik-baik aja sih. Nggak yang dikucilkan gitu, nggak. Kamu kali yang nggak tahu dikucilkan. Tadi aku kan tertarik sama statementnya Aldion ya, kerjaanmu itu adalah belajar SOP, terus ngewawancara, memastikan bahwa yang dilakukan itu adalah sesuai dengan yang sesuai dengan yang sudah diatur gitu. Cuman kan akhirnya kamu harus memeriksa teman-teman sendiri kan ya, memeriksa teman-teman sendiri yang itu membutuhkan entah bagaimana komunikasinya, tapi kemungkinan besar bisa aja terjadi friksi kan ya. Nah itu aku nggak bayangin ketika internal auditor itu pindah, nah tiba-tiba yang kamu periksa itu jadi bosmu gitu. Betul. Tadi kan kamu bilang bahwa teman-teman di akuntansi itu punya kelebihan bahwa kita terbiasa untuk berpikir sistemik nih. Lah, berarti nih ya, kalau profesi internal auditor sendiri itu nggak melulu orang akuntansi ya, banyak dari jurusan lain juga yang bisa masuk ke profesi ini. Benar. Oh? Benar. Itu bukan prerogatifnya akuntansi enggak? Coba kamu di Banpu dulu berapa orang satu tim? Di Banpu 5 kalau nggak salah, 5 atau 6 gitu. Itu untuk semua unit, semua lokasi? Semua. Dari akuntansi berapa orang? Dari 6 orang mungkin 5 orangnya akuntansi. Terus yang satunya apa? Mining? Lupa deh aku deh. Kayaknya dari nggak inget tapi bukan akuntansi yang pasti. Ya. Nggak inget aku. Itu hanya di perusahaan itu atau kebetulan aja akuntansi di timmu itu banyak, atau memang waktu itu requirement-nya harus akuntansi tuh? Waktu itu requirement-nya akuntansi. Misalnya tadi kamu ngomongin karena kerja di perusahaan tambang, terus pindah lagi ke banking, sekarang ke logistik gitu ya. Mungkin aku pikir daripada orang akuntansi yang masuk ke situ, anak-anak teknik lebih jago kali ya untuk memahami proses bisnis, terus memastikan proses kerja itu mereka lebih nyantol gitu, daripada aku pertama kali masuk gitu, aku mudeng apa nih sama bahasa-bahasa teknik gitu. Menurut kamu gimana? Maksudnya anak akuntansi kalau di internal auditor ya mungkin dia akan bisa bertahan ketika dia memeriksa proses bisnis terkait dengan keuangan aja atau apa gitu, atau sebenarnya memang kita bisa masuk ke semua proses bisnis? Kalau saya bilang bisa masuk ke semua bidang usaha ya, semua proses bisnis. Karena yang aku bilang tadi, karena akuntansi itu kan udah belajar siklus, ada namanya siklus akuntansi ya dulu ya, siklus akuntansi pendapatan atau penjualan ya, kemudian siklus akuntansi apa aja sih siklus akuntansi itu Irul yang paham sebenarnya. ada berapa siklus akuntansi. Nah itu kita paham itu ada 5 kalau salah, 5 atau 4 gitu. Kita paham itu
Nanti diralat ya tem ya. 4 atau 5. Nah, dari situ itu kita udah belajar satu perusahaan sebenarnya. Cuma misalnya siklus penjualan nih. Penjualannya kita udah paham siklus penjualannya seperti itu di mana-mana. Cuma barangnya yang beda. Ada jualan jasa, jualan barang. Barangnya apa? Tapi prosesnya seperti itu. Kalau yang teknis banget bisa. Yang kalau sampai yang ke operasional gitu juga anak akuntansi bisa ya. Maksudnya operasionalnya apa namanya? Ya itu tadi perusahaan tambang gitu kan ya. Yang siklus operasional gitu kita mampu juga ya anak akuntansi. Iya, sok-sok tahu dikit lah. Yang pertama kita belajar istilah mereka. Pelajari istilah mereka. Jadi mereka ngomong apa, istilah-istilah teknis contohnya apa ya. Kalau dulu ada namanya stripping ratio misalnya. Ya, astagfirullahaladzim. Stripping ratio. Jangan yang susah-susah. Aku dulu conveyor belt aja apa tuh nggak mudeng loh. Conveyor belt itu apaan gitu, barangnya aja kan nggak mudeng gitu. Open pit, close pit, apa lagi? Open pit, closing pit, open mine. Yang penting kita belajar istilah jargon-jargon mereka. Kita paham jargon-jargon mereka. Nah, kalau masalah operasional itu kan cuma bicara 3 hal. Operasional itu cuma bicara 3 hal. Efektivitas, efisiensi, sama quality. 4 sama ekonomis. Ekonomis masuk efisiensi sih kalau aku. Ada 3. Udah. Efisiensi ukurnya dari mana? Misalnya budget dari sama realisasi efisien atau enggak. Efektivitas, produktivitas dibandingkan standar seperti apa. Yang dari quality assurance tadi ya, dari quality control segala macam. Produktivitas seperti apa. Itu kualitas produk yang dihasilkan sesuai dengan standarnya atau enggak. Kita bisa minta data dari si quality assurance tadi ya, quality assurance misalnya. Nah, kita tinggal cari discrepancy-nya di mana kalau ada gap di situ. Sebuah press release dari Gartner memaparkan tantangan-tantangan besar apa saja yang dihadapi oleh internal auditor di tahun 2022 ini. Beberapa tantangan ini terkait dengan perkembangan teknologi seperti data analytics dan cyber security. Ada juga nih tantangan terkait area seperti ESG atau environmental, social, and government. Intinya, akan lebih baik kalau selain belajar akuntansi, kalian paham juga konsep-konsep dasar dari beberapa ilmu atau tantangan besar ini, supaya persiapan kalian besok setelah lulus bisa lebih matang. Link ke laporan ini bisa kalian dapatkan di website akunbercerita.com. Jangan lupa follow Instagram dan Spotify kami di Akun Bercerita Podcast. Jadi kamu nggak takut kayak lagi ke tambang gitu, ke kantor tambang, ketemu anak-anak tambang, nggak takut dibodoh-bodoh itu nggak ya? Enggak sih. Justru kalau di daerah, mereka takut sama orang pusat. Karena di daerah Segan kali, nggak takut kali ya. Kalau namanya audit itu udah kesannya tuh udah serem lah gitu. Kalau zaman dulu. Wah, ini audit kalau ada temuan nih, gua jadi masalah nih buat gua nih. Paradigma seperti itu masih ada. Suka ada yang ngedeketin nggak? Jangan dilaporin, jangan dikasih temuan dong Pak gitu. Nah kayak gitu nggak? Iya kan teman sendiri kan ya, gitu. Lebih permisif nggak sih gitu kalau sama teman sendiri gitu? Kalau saya pribadi sih enggak ya. Dideketin sih mungkin pernah ya kan? Mungkin pernah kali ya. Mungkin pernah, nggak usah diangkat lah gitu. Ini kan bisa diselesaikan sekarang gitu kan, tutup istilahnya udah diselesaikan ya udah gitu, nggak perlu dilaporin gitu. Itu ada juga. Tapi baik lagi kan kita punya bos lagi kan atau apa namanya, ada yang next kita eskalasi lah. Itu kalau saya sih prinsipnya dari materialitasnya, dari dampaknya apa sih, dari kesalahannya atau temuan itu dampaknya apa, risikonya apa. Ya kalau risikonya gede ya nggak bisa kita exclude dari laporan gitu. Ada ini ya nggak sih yang support khusus untuk internal audit, atau kalau nggak di awal di training gitu, kalau ngadepin pegawai macam kayak gini, nanti
kalian mesti ngapain, ada prosedur apa, misalnya untuk dilatih soft skillnya untuk nolak lah, atau untuk ada audit, khusus internal audit mau lapor kemana gitu, ada kayak gitu nggak sih? So far sih otodidak sih Kang. Atau tidak? Cuma makin kesini kan udah makin banyak tuh ya training komunikasi ya. Kalau zaman dulu pas awal kerja ya otodidak. Kita harus bisa dalam tanda kutip membaca orang ya. Ini orang sebenarnya tipenya apa nih? Sebenarnya gitu. Kita ngadepinnya dengan cara apa nih gitu. Nah kalau sekarang ini udah banyak training seperti itu. Kalau teman-teman mahasiswa baru yang lulus gitu, mahasiswa baru lulus, ambil tuh training itu tuh, ngadepin ada tipe sanguin, tipe apa aja tuh, tipe orang itu. Oh, koleris, melankolis. Ya, melankolis ya kayak gitu. Melankolis. Terus ini nggak ada perubahan ini nggak dari sisi teknologi nih? Kalau kemarin kan sama Irul, kalau kata dia dari untuk KAP atau external audit tuh fungsi atau apa sih proses untuk mengauditnya lebih banyak rely ke sistem gitu. Jadi kalau ke internal audit ada kayak itu juga nggak? Toolsnya banyak nggak? Nah, balik lagi ke maturity sama modal perusahaannya, Gang. Itu kan nggak murah ya. Itu kan nggak murah ya. Kalau KAP ya modalnya udah cukup lah buat, apalagi KAP yang udah Big Four, Big Five itu udah modalnya udah mumpuni. Nah, kalau di bank waktu itu udah pakai juga. Kalau bank pasti pakai ya. Bahkan pasti pakai. Bahkan sampai ke level machine learning. Oh iya. Berarti kecanggihan ya. Berarti ketinggian ya. Tunggu machine learning bukannya mesti dikasih feed data banyak banget itu ya, baru nanti. Betul. Jadi udah bukan sampling lagi kalau di bank. Jadi udah 100%. Nanti udah dia udah nentuin sendiri tuh ini apa risikonya tinggi rendah gitu atau gimana? Jadi udah jadi sebagai human-nya nih kita tinggal nyiapin skenario aja. Skenario nanti kita terapkan ke si machine learning itu udah si mesinnya udah bekerja sendiri. Itu berarti kerjanya jadi efisien banget ya secara kayak jam kerja, workload-nya juga jadi efisien. Betul. Serba nggak perlu keluar kota lagi, udah dari kantor pusat sini udah cukup. Itu dulu waktu niaga internal auditnya sentral atau tiap cabang atau tiap regional ada gitu? Pas saat masuk itu masih ada tuh kayak kantor perwakilan audit ada di Surabaya sama Medan. Tapi dengan itu tadi data analytics ya setelahnya berkembang itu di merge ke pusat akhirnya. Ada semua di merge ke pusat. Di tim internal auditnya ada nge-hire lulusan itu juga data scientist gitu nggak? Ada ya? Oh, terus kamu ngeliat dia minder gitu nggak ya? Sebagai lulusan akuntansi gitu, ini nggak? Bisa aja. Kalau aku sih pikirnya dia punya keahlian di situ, kita punya keahlian yang beda. Iya. Gitu. Tapi menurutmu dia bisa nggak kalau ini orang belajar akuntansi kita kalah nih, ada rasa kayak gitu nggak sih? Ya. Nggak juga ya? sih. Nggak juga sih. Soalnya gini yang aku bilang tadi, orang di luar jurusan akuntansi itu ya mereka paham di bidangnya, tapi kalau untuk pindah ke bidang lain belum tentu bisa gampang gitu. Mungkin bisa, tapi learning curve-nya itu kurva belajarnya itu lebih lama dibanding orang akuntansi. Contohnya nih, contoh real nih. CISA ya, Certified Information System Auditor. Itu isinya bukan orang IT. Akuntan itu isinya. Iya. Tunggu, ini kalau di kamu tadi internal audit ada yang bagiannya CISA juga atau enggak? Ada. Oh, ada juga. Ada yang saking ambisi dia ngambil CIA, CISA juga punya gitu, ada juga banyak. Kalian tahu nggak, kebutuhan internal audit sebuah company itu bisa di-outsource ke pihak ketiga, biasanya ke KAP. Ini dilakukan antara lain untuk mendapatkan hasil audit yang lebih berkualitas.
atau untuk mendapatkan tenaga dengan skill tertentu yang saat ini belum dikuasai oleh tim internal audit yang ada. Ada sebuah artikel dari Internal Audit 360 yang berjudul Companies Increasingly Outsourcing Internal Audit. Artikel ini menyebutkan bahwa outsourcing ini menunjukkan tren peningkatan. Artinya, kalian yang berminat jadi internal auditor nggak harus join ke company. Kalian bisa coba apply ke KAP. Harapannya, kalian bisa belajar lebih banyak industri sebagai internal auditor tanpa harus resign. Link ke artikel ini bisa kalian dapatkan di website akunbercerita.com. Jangan lupa follow Instagram dan Spotify kami di akun Bercerita Podcast. Aldion, kamu kan udah berapa 15 tahun jenjang karirnya mulai dari yang apa sih nyebutnya kalau internal auditor tuh? Junior. Oh, junior. Level tertingginya apa nyebutnya? Level tertingginya Chief Audit Executive. Jadi junior, senior, terus apa? Manager gitu, apa nyebutnya? Nah, kalau internal audit itu tuh bisa tiap perusahaan beda-beda, tergantung skop perusahaannya ya, tergantung besaran perusahaannya. Misalnya nih, aku kan di bank nih dulu perusahaannya skopnya gede banget tuh. Jadi jenjangnya juga panjang juga, mulai dari ada officer atau staff, kemudian level assistant manager, senior manager, asisten vice presiden, panjang tuh. Kalau di perbankan ya, itu panjang. Kalau di level yang lebih kecil lagi gitu, di mining gitu contohnya, itu lebih pendek lagi gitu. Jadi bisa beda-beda. Tapi kalau mau disederhanakan sih ya junior, kemudian internal auditor, senior auditor, mungkin manager ya, manager. Paling gitu sih. Lah, di level-level itu, menurut pengalamanmu nih ya, apa sih kuncinya supaya kita bisa survive selalu naik? Maksudnya kan tetap aja itu hanya orang-orang terpilih yang bisa selalu naik level gitu. Dan kamu dari yang bawah pernah jadi kepala divisi gitu kan ya. Menurut kamu, untuk kita bisa survive di internal auditor tuh kuncinya apa? Bukan survive jadi yang biasa-biasa aja gitu ya, tapi selalu naik, levelnya naik gitu. Nggak memungkiri sih yes man. Yes man apa? Yes man ya, kalau disuruh bos ya turutin lah. Nggak usah banyak ngeluh. Maksudnya turutin tuh apa? Bukan nego temuan kan ya? Bukan. Dalam artian ya kita provide apa yang diminta bos kita gitu. Itu emang ini ya, kalau misalkan kamu baru masuk nih, jadi junior ya tadi ya, itu job desk-nya masih asis yang atasnya atau udah dikasih area sendiri? Masih asis. Oh, masih asis. Sifatnya asis. Jadi kalau pertama masuk itu ya nunggu perintah aja, minta data gitu. Kamu kerjain ini, kamu kerjain itu. Kamu minta data ke sana, minta ke sini, ya udah. Itu tadi yes man dulu yang pertama. Siap bos. Oh gitu. Siap pak gitu. Cuman ini dalam artian positif kan ya. Kok yes man tuh soalnya kadang-kadang konotasinya jelek nih ya. Iya. Maksudnya Iya, disuruh apa sih Yun? balik. Apa? Disuruh apa sih emangnya? Enggak, termasuk itu. Maksudnya yes man itu karena di profesi internal audit itu, kan tadi aku bertanya tentang independensi ya. Independensimu itu adalah ke komite audit, tapi yang jenjang karirmu kan di manajemen board of director kan ya. Lah itu yes man-mu itu nanti jadi salah nih kalau orang nggak clear apa aja gitu. Nggak mungkin juga kita yes man-nya ke jalur yang sini, yang di sininya diabaikan kan, nggak gitu juga kan. Itu di-clearin dong biar nggak pada salah tangkap. Nih beda topik nih. Tadi kita bahasnya kan yang level junior nih. Level junior nih, yes man kepada bos kita. Nah, kalau udah di level lebih tinggi lagi yang terkait dengan independensi lagi, kalau kita udah di level kepalanya ya, kepala auditnya. Yaitu kita nggak bisa yes man ke CEO lagi, tapi yes man kepada komite audit. Kalau tetap yes man juga kepada komite audit. Kalau yang tadi itu jadi junior berapa lama tuh? Berapa tahun dulu? Jadi junior, yaitu selama di mining company masih statusnya junior sih sebenarnya. Oh, junior. Terus pindah ke niaga, udah dapat ini nggak? Dapat kerjaan job desk sendiri nggak? Job desk sendiri dapat. Udah, berarti kamu yang nyuruh junior gitu? Bukan gitu juga, namanya belum. Beda. Skopnya beda. Kalau di mining kan pure aku jadi auditor nih, internal auditor. Nah, kalau pas pindah ke bank itu ibarat supportnya internal auditor lah, supportnya internal auditor. Oke, berarti. Jadi yang menyiapkan
sistem prosedurnya gitu-gitu. Oh, support tadi itu ya. Metodologi ya tadi ya, benar ya? Metodologi. Oh, oke. Terus habis itu Diniaga sampai level Level itu VP, Vice President. Vice President. Keren banget, kenapa ditinggalin sih nih niaganya? Kamu benar-benar ini berarti ya. Waktu itu tiba-tiba ada hidayah mau bikin usaha itu kan. Jadi Ada kasus apa nih kamu harus pergi? Nah, kalau tadi nih misalnya kan tadi kamu bilang yes man-nya clear ya. Maksudnya tuh yes man-nya itu ya dalam artian positif gitu. Cuman load kerjaannya internal auditor tuh kayak apa sih? Kayak external auditor kan emang ada seasonnya ya. Kayak kemarin si Irul bilang tuh kelihatannya aja external auditor tuh sibuk, tapi sebenarnya itu ada musimnya gitu. Ada beberapa musimnya. Kalau internal auditor itu gimana nih load kerjaannya? Dalam seminggu berapa hari kamu nggak lembur? Nggak ada musimnya kalau Dalam seminggu berapa hari kamu nggak lembur? Atau tiap hari harus lembur nih? Alhamdulillah hampir nggak pernah lembur. Sama sekali. Nggak lembur tapi kerjaan dibawa ke rumah. Hampir nggak pernah. Nggak pernah dibawa ke rumah juga. Hampir nggak pernah. Satu penugasan berapa lama sih? Satu penugasan kalau di mining dulu bisa sekali jalan itu 2 minggu ya, fieldworknya 2 minggu, paling persiapan seminggu. Ya kurang lebih sebulan lah, sebulan. Cuman ini rutin ya, maksudnya tuh tiap apa namanya, reguler itu ada terus kerjaan gitu ya, bukan yang sibuknya di pas-pas apa gitu, enggak juga ya. Kalau internal auditor memang. Oke. Lah terkait yang kamu nggak pernah lembur, itu kejadiannya cuma di kamu gitu, atau emang ini pinter-pinternya kita ini sih ngatur manajemen gitu. Maksudnya ya gitu, namanya auditor itu bayangan orang kan pasti sibuk banget ya. Tapi kamu berbicara nggak pernah lembur nih, aku sebenarnya tertarik nih. Ini kejadiannya di kamu doang, atau ya karena kamu jago, karena emang pola kerja kamu itu emang udah lebih sistematis, nggak perlu lembur gitu. Lebih ke akunya sih. Cuma beberapa orang memang ada yang lembur juga. Kalau di bank itu auditor lapangannya itu lembur. Banyak ada yang juga lembur. Ada juga yang lembur. Oke. Cuma kalau aku sendiri sih, kalau bisa sih enggak ada lembur, berarti dari apa tuh namanya work life balance nggak ada isu ya? Nggak ada isu. Ya paling kalau ngerjain di Sabtu Minggu ada sih sesekali, cuma nggak yang seharian full tuh, nggak, paling sejam 2 jam selesai gitu di Sabtu Minggu, tapi nggak yang sampai mengganggu work life balance sih enggak. Berarti boleh dibilang kerjaannya itu lebih rutin, tapi kalau aku bilang nggak sibuk dibandingin eksternal auditor gitu ya, karena kalau orang dengerin auditor tuh kayaknya kan menyeramkan gitu. Itu mungkin ya gitu, loadnya lebih rutin gitu ya, lebih terbagi gitu atau gimana nih? Ya, pace-nya itu lebih teratur lah, kecepatan kerjanya, pace-nya ya. Jadi mulai dari biasanya gini, siklusnya gini. Kalau udah perencanaan di lapangan, kemudian pelaporan. Pada saat pelaporan itu, kita nyiapin perencanaan untuk penugasan berikutnya. Jadi dua penugasan, kayak semacam dua penugasan ya bersamaan, cuma tapi satu pelaporan, satu persiapan. Jadi ya load-nya segitu-segitu aja, di lapangan sibuk, cuma ya fokus di satu penugasan itu di lapangan. Nanti gitu lagi laporan disambi sama persiapan untuk penugasan berikutnya. Ya pace-nya kita atur seperti itu aja. Tapi kalau kamu sekarang levelnya udah di yang lebih tinggi gitu kan ya, berarti satu waktu mungkin kamu bisa megang berapa tim sekaligus gitu kan ya? Nah kebetulan ini aku masih sendiri sekarang, jadi belum ada kotak kosongnya untuk subordinate, tapi memang belum diisi aja karena kondisi pandemi ya. Perusahaan juga membatasi rekrutmen orang. Jadi masih sendiri kalau sekarang. Ya ngatur sendiri jadinya. Ternyata nggak semua profesi auditor itu sering lembur ya. Aldion tadi udah kasih tahu kita beberapa info menarik tentang fungsi dan independensi internal auditor, tentang sertifikasi profesi, jenjang karir,
dan juga tentang yes man. Menarik ya? Di episode 3 bagian 2 nanti, Aldion akan cerita banyak tentang skill yang diperlukan untuk menjadi internal auditor. Tentang kepemimpinan, politikator, bagaimana bekerja dengan ekspat, serta beberapa topik menarik lainnya. Jadi, dengerin terus podcast kita ya. Demikian obrolan kita bersama Rahmat Aldion, Manajer Internal Audit di IAM Delight Indonesia. Versi lengkapnya, teman-teman juga bisa kunjungi website kami di akunbercerita.com. Jangan lupa follow Instagram dan Spotify kami di akun Bercerita Podcast. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya yang pastinya tidak kalah seru. Sampai ketemu di akun Bercerita Podcast.